kekasih yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqadallahu Ibrahim khalilan, dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim ini khalil. Khalil ini dalam bahasa Arab kha wal lam, artinya adalah dua orang sahabat yang sangat dekat, dua orang sahabat yang sangat saling mencintai. Diibaratkan ketika dia berjalan sahabatnya itu merangkul pundak sahabatnya yang lain. Mereka berjalan saling berangkulan, saking cintanya, saking dekatnya. Dikatakan idza kana al-hubbu 'aliyan, jika cinta sudah semakin tinggi, yatakatafani al-akhar wal-akhar, maka ketika dia berjalan, maka dia akan berjalan dalam saling merangkul dikarenakan saking dekatnya dia. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mendapatkan julukan gelar Khalilullah, Khalilur Rahman, saking cintanya Allah, saking dekatnya Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ada manusia yang agung, hanya dua manusia yang agung diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Khalil. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattakhadani khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku Al-Khalil sebagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Al-Khalil, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, latakhadtu Abu Bakr khalilan." Seandainya aku boleh menjadikan di antara umatku ini mendapatkan gelar Khalil, niscaya Abu Bakar aku akan menjadikan Khalilku. Akan tapi tidak boleh gelar ini hanya diberikan kepada Nabi Ibrahim dan baginda Nabi Isa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitupun kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kisah yang sering kita dengar bahwa Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah tersebut dengan menyembelih putra tercintanya Ismail di Mina, membuktikan cintanya kepada Allah melebihi kecintaan terhadap anaknya sendiri. Dan ketika detik-detik daripada kejadian penyembelihan tersebut, pelaksanaan perintah Allah tersebut, seorang ulama yang menulis Hasanan Haikal di dalam kitabnya Hayatu Muhammad, beliau menceritakan percakapan Ismail dan Nabi Ibrahim dengan bahasa yang sangat indah. Ketika detik-detik daripada penyembelihan tersebut, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, apabila telah datang nanti saat penyembelihanku, hendaknya engkau tajamkan pisau yang engkau gunakan untuk menyembelihku, agar aku tidak berkepanjangan di dalam merasakan sakitku ketika disembelih olehmu. Wahai ayahku, apabila engkau telah tempelkan pisau di leherku, jangan engkau pandang lama-lama wajahku. Aku takut engkau akan merasa iba dan mengurangi keikhlasanmu di dalam menjalankan perintah Allah." Kata Ismail, "Wahai ayahku, di saat engkau telah menjalankan perintah Allah, engkau telah menyembelihku, jangan engkau bawa bajuku, jangan engkau perlihatkan bajuku yang berlumuran darah kepada ibu tercinta. Aku takut itu akan membuat dia bersedih dan menangis, sehingga kurang keikhlasan di dalam hatinya di dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala." Dan ketika dirasakan waktu telah tiba penyembelihan tersebut, disembelih berkali-kali tetapi tidak mempan, wa fadainahu bizibhin azim, Allah perintahkan untuk menggantikan Ismail kabsun min akbasil jannah, dengan kambing kibas dari kibas-kibasnya surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan julukan Khalilullah, Khalilur Rahman, saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mereka
mendapatkan ujian yang besar dan lolos dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun di hari raya Idul Adha diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diminta untuk mengorbankan anak kita sebagaimana Nabi Ibrahim diminta untuk mengorbankan anaknya. Kita tidak diminta untuk mengorbankan diri kita sebagaimana Ismail yang masih kecil pada saat itu diminta untuk mengorbankan dirinya. Sedikit dari harta kita dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukti pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban artinya kurban yang berupa korbanan ma yataqarrab bihi ila Allah taala, yaitu bukti pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa diwajibkan atas orang yang diberikan kemampuan, keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'ah falam yudhi wala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan keluasan rezeki, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, falam yudhi, dia tidak mau berkurban di jalan Allah di hari raya Idul Adha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dekati kami. Kata ulama dalam usul fikih, apabila ada ta'id, penekanan nun tauqid yang artinya ancaman, bahwa itu adalah satu kewajiban untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalil yang mewajibkan berkurban di jalan Allah di hari raya Idul Adha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah satu tahun pun dia tidak berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Abu Hanifah, menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Malik, bahwa berkurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan. Tapi kata ulama, sunnah muakkadah adalah sunnah yang hampir-hampir mencapai derajat daripada kewajiban. Oleh karena itu, jangan takut miskin, berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma naqasa malun min shadaqah bal yazdad. Tidak akan berkurang, tidak akan miskin, tidak akan kelaparan seorang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bal yazdad 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ditambahkan dan menjadi barokah rezeki yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beranikan diri kita, mumpung kita masuk di hari raya Idul Adha yang mulia. Jangan sia-siakan harta yang Allah berikan. Buktikan kita adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur diberikan harta, tidak pelit kita kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah berikan hidayah kepada kita. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjalankan semua perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.